Kita perlu tahu sedikit apa itu haul, bagaimana sejarah haul. Haul itu bahasa Arab yang kalau kita artiin ke bahasa Indonesia artinya pengertian haul itu mururus sana. Kalau kita orang Betawi nyebutnya nemuin tahun. Jadi sesuatu yang berjalan 1 tahun itu namanya haul. Kalau kita ngaji fikih nanti ada di bab zakat atau di pembahasan zakat ada haul. Nanti bulan Dzulhijjah Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Kemarin bulan Syawal haul Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, dan begitu seterusnya. Ini haul ini sebenarnya bagaimana sih asal mulanya? Siapa orang yang pertama kali ngadain haul-haul begitu tuh siapa? Karena kalau orang kagak ngerti ujung-ujungnya ngatain. Apaan itu haul-haul, kagak ada juntrungannya. Ya, kagak jelas tuh asal muasalnya. Kalau orang kagak ngerti, kagak ngaji, nggak belajar ilmu, kurang piknik kalau kata anak sekarang. Kurang piknik apa? Kurang piknik baca kitab. Kan kita baca kitab berapa sih sehari kita? Ya Allah, kita mau udah baca kitabnya. Kadang-kadang juga sebulan nggak baca kitab kita kadang-kadang ya. Kalau lihat ulama-ulama kagak heran mereka ilmunya tinggi-tinggi karena emang baca kitabnya banyak banget. Nggak usah jauh-jauh, ambil contoh yang masih hidup. Di Madinah masih ada orangnya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, mudah-mudahan panjang umur. Guru kita, itu beliau sehari baca kitab lebih dari 20 kitab sehari. Sehari baca 20 kitab lebih sehari, padahal ilmunya udah kayak apaan, karangan kitabnya udah banyak, muridnya udah di mana-mana, umurnya udah sepuh. Sampai dibilang Imam Syafi'i zaman sekarang tetap sehari baca kitabnya 20 lebih. Jadi bisa jadi ada ilmu yang kita belum ngerti, ulama kita udah nyampe, diadain haul. Nah, saya juga waktu itu sempat pengen cari tahu ini haul asal usulnya bagaimana, siapa yang pertama kali ngadain haul. Ternyata orang yang pertama kali ngadain haul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Biar tahu nih ilmu nih. Yang pertama kali ngadain haul adalah Rasulullah. Kata siapa? Ada riwayat. Ada satu kitab namanya Al-Musannaf. Kitab Al-Musannaf ini disusun oleh seorang ulama besar namanya Al-Imam Abi Bakar bin Abi Syaibah. Siapa itu Imam Abi Bakar bin Abi Syaibah? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah salah satu gurunya Al-Imamul Bukhari, yang di dalam riwayat hidupnya disebutkan seumur hidup beliau telah mengkhatamkan Al-Quran 24.000 kali. Kita berapa kali kira-kira? Bulan puasa aja kadang-kadang ya Allah susah banget sekali mau khatam Quran ya. Ini seumur hidup 24.000 kali khatam Quran. Nggak heran Bapak Ibu sekalian, orang dulu sama Quran memang begitu. Di Guere Hadramut ada satu habaib namanya Al-Habib Ahmad Al-Muhdar. Habib Ahmad Al-Muhdar ini ngedenger riwayat hidup seorang wanita Rabi'atul Adawiyah yang seumur hidupnya khatam Al-Quran 7.000 kali. Ngedenger cerita itu dia bilang, ini perempuan bisa 7.000, masa saya kalah sama beliau? Beliau baca Quran sampai meninggal 8.000 kali, nggak mau kalah sama perempuan begitu. Nah, Imam Abi Bakar bin Abi Syaibah 24.000 kali. Beliau nulis kitab namanya Al-Musannaf. Di situ beliau meriwayatkan hadis pakai sanad langsung ke Rasulullah SAW. Dan beliau orang yang diakui sama Imam Bukhari riwayat hadisnya. Beliau mengatakan di situ ada sebuah riwayat. Beliau menjelaskan satu riwayat hadis yang datang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yazuru qubur asy-syuhada'i bi Uhud ala ra'si kulli haul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berziarah, menziarahi makam syuhada Uhud ala ra'si kulli haul, di setiap penghujung tahun. Faqal, setiap ziarah Nabi selalu mengucapkan salam kepada mereka, salamun alaikum tibtum
bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Ya, jadi kata beliau bahwa Rasulullah itu setiap tahun selalu ziarah ngedoain syuhada Uhud dan berdoa, salamun alaikum tibtum bima sabartum. Salam untuk kalian wahai para syuhada Uhud, kalian telah mendapatkan kehidupan yang baik, kalian enak dengan sebab kesabaran antum dalam berjihad. Wa ni'ma uqbad dar, dan sebaik-baik tempat kembali adalah tempat kembali kalian, surga. Dikasih surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat redaksi hadisnya itu mengatakan ala ra'si kulli haul. Nabi ziarah ngedoain almarhum syuhada Uhud setiap nemuin tahun selalu. Jadi haul itu asal muasalnya siapa yang pertama kali mendirikan? Taksisnya adalah Rasulullah secara umum. Ngedoain almarhum saban tahun, Nabi itu yang pertama ngerjain. Terus kalau di Indonesia, siapa yang pertama kali mempopulerkan haul kayak begini? Doain. Kadang-kadang kalau para aulia diziarahin, didoain. Biar kita ngerti orang Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini yang pertama kali ngadain haul adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang makamnya di Gubbah Ampel. Jadi kalau kita kapan-kapan ziarah ke makam Sunan Ampel, nanti cari tahu di situ gubbahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Di situ ada makam Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliaulah orang yang pertama kali mengadakan haul di Indonesia. Haul siapa yang beliau adakan? Haul salah satu guru beliau, yaitu Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang makamnya di Tegal. Jadi haul pertama tuh haulnya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Yang pertama ngadain muridnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dari situ kemudian berkembang. Ya. Zaman sekarang kan banyak yang model-model begitu. Emang kagak ngerti, maklum orang kagak ngerti begitu. Haul mah dibikin haul, dia kagak tahu tuh asal muasalnya haul. Nah, di haul itu adalah thariqahnya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haul itu juga kalau buat para wali, haul itu kenapa diadain haul para wali? Karena menjalankan perintah Nabi Muhammad, udzkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan orang-orang yang udah meninggal di antara kalian, itu kata Rasulullah. Wa kufu an masawihim. Orang yang udah meninggal, kebaikannya sebutin, ceritain. Keburukannya tutupin. Itu Nabi yang bilang. Makanya kalau kita hadir haul ada pembacaan manaqib. Disebutin dulu Habib Abu Bakar Segaf begini, belajar sama Habib Fulan, terus berangkat ke Hadramut begini, karomahnya begini, istiqomahnya begini. Ya, murid-muridnya Fulan, belajarnya begini. Nabi yang nyuruh udzkuru mahasina mautakum, ceritain kebaikan orang yang udah pada meninggal, ceritain. Supaya kenapa? Supaya yang hidup jadi inspirasi buat yang hidup. Kita terus jadi pengen ngikutin begitu. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang makamnya di Empang Bogor tuh kalau diadain haul disebutin bahwa konon Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas seumur hidupnya sholat berjamaah, kagak pernah sendiri seumur hidup sholatnya. Tuh bagaimana tuh kira-kira? Seumur hidup 5 waktu berjamaah, kagak kenal sholat sendiri seumur hidup. Kecuali udah hari-hari mau meninggal, udah kagak kuat bangun, udah rebahan di kasur, maklum dah. Bagaimana tuh kira-kira ketika kita hadir haul diceritain kehebatan beliau, istiqomahnya kayak apa? Sudah disebutin sama Nabi Muhammad. Ini ajaran Islam sebenarnya, haul itu begitu. Kalau buat orang-orang soleh memang begitu. Nah ya. Kemudian juga kalau buat secara umum nih orang-orang kita, orang tua kita, warga kampung kita, kita doain mereka. Supaya kita nih ngedoain almarhum ila arwahi fulan, kita doain. Supaya mereka-mereka nanti mungkin masuk kubur masih ada dosa, masih ada yang nyangkut-nyangkut. Begitu hari kiamat bangkit dari kubur udah bersih. Kenapa? Karena dari mulai dia meninggal sampai hari kiamat ratusan tahun tuh ada proses pembersihan dosa-dosa berkat yang masih pada hidup doanya tuh. Laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan sebab yang hidup, yang mati pada habis-habisan itu. Sebab yang hidup lah yang meninggal banyak selamat begitu. Didoain. Ya, dan
Nyampe, kita ini doain buat almarhum, nyampe apa kagak kira-kira? Nyampe. Kalau ada yang bilang kagak nyampe, jangan dengerin. Kira-kira kalau kita masih ada kerabat-kerabat, ziarahin tuh kerabat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Buat apa kayak begitu? Nyampe. Nyampe, bacaan kita buat mereka nyampe. Ada satu cerita. Kisah ini sebenarnya banyak yang ngalamin, orang-orang yang masih hidup sekarang juga banyak yang ngalamin sebenarnya. Cuma ini kisah ada di kitab Tuhfatul Ashraf Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Ini kisah nyata. Ada satu orang siang-siang dia lagi ngadem di bawah pohon. Ya, mungkin dia kerja capek, dia usaha, dia dagang capek nyari nafkah. Akhirnya dia ngadem di bawah pohon sambil kipas-kipas begitu angin sepoi-sepoi. Karena kecapean mungkin dia kepulusan, tidur itu dia. Dan di dalam tidurnya dia mimpi ini nggak bisa dipandang sebelah mata ya, karena Nabi Allah Ibrahim juga diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail lewat mimpi. Rasulullah wahyu pertama adalah mimpi, dan Rasulullah mengatakan lam tabqa minan nubuwat ilal mubasyirat, kenabian sudah habis, yang tersisa adalah tinggal mimpi aja. Dan mimpi itu adalah salah satu model wahyu. Ru'ya salihah juz'un min sitah wa arba'ina juz'an minan nubuwah, kata Rasulullah. Mimpi itu adalah salah satu dari 46 jenis model wahyu kenabian. Ini orang tidur dan dia mimpi. Gimana tuh mimpinya? Dia mimpi, dia ngelihat ada gerombolan orang, sekelompok orang yang lagi pada ngantri, katakanlah ngantri kalau kata kita, atau lagi berebutan sesuatu yang lagi dibagi-bagiin. Sesuatu itu berupa cahaya. Ini orang banyak banget, semuanya lagi ngarep pengen dapat itu cahaya. Ntar yang dapat jalan, bagian dapat. Dia heran ngeliat ini apaan. Tapi dari sekian banyak orang yang pada nungguin jatah itu, ada satu orang kakek-kakek tua nggak ikut sama rombongan itu. Dia duduk aja udah dengan tenang di ujung sono. Akhirnya ini orang yang mimpi, karena dilihat ini lagi pada sibuk ngambil cahaya tadi, dia samperin nih orang tua. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ini orang nanya, ayyu manzarin hadza? Ini yang saya lihat pemandangan apa? Syekh tadi menjawab, nahnu ma'asyirul amwat. Kita ini yang ente lihat nih, kita orang-orang udah pada meninggal nih. Dan kita ini lagi pada nerima jatah bagian doa dari saudara-saudara kita mukminin yang masih pada hidup, yang doain kita tuh. Makanya kita kan suka doa tuh, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, kena semua tuh. Wal muslimina wal muslimat, itu kita begitu. Terus nih orang nanya, lah kenapa antum udah meninggal juga? Iya, saya juga mayat sama. Kok nggak ikut bareng sama dia? No? Kenapa? Oh, kalau anda nggak perlu. Anda punya anak tiap hari baca Quran buat aneh. Nggak perlu ikut-ikutan gini. Oh no, pada anak kepada ngapain tahu? Oh no, pada kagak pernah doain mak bapaknya. Ya, yang lagi pada sibuk main game online, no anaknya dia no. Ya. Oh no, anak lagi pada sibuk ini lagi kagak sempet doain dia pada. Kalau saya mah nggak perlu, anak saya tiap hari baca Quran, pahalanya buat saya. Enak banget. Anak antum siapa? Fulan bin Fulan. Tiap hari kerjaan dia itu cuma dagang keranjang buah, parsel. Waktu kita parsel di pasar Anu, mendusin dia. Kaget apa kagak kira-kira? Kaget. Saya kagak kaget, soalnya saya yang pegang mic. Mendusin dia, terus dia penasaran, saya pengen cari tahu tuh pasar di mana. Dia cari tahu, terus dia cari yang dagang-dagang parsel buah begitu. Dia liatin satu-satu anak muda nih, orang tua. Lihat ada satu anak muda yang lagi diem aja, mulutnya bergerak, baca-bacaan. Wah, kayaknya dia nih orangnya. Disamperin sama dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaba. Oh, ini antum namanya siapa? Saya Fulan. Abah masih ada nggak? Udah meninggal abah saya. Boleh tahu tadi itu antum kan lihat mulut antum bergerak tuh ngapain? Oh,
Kenapa emang ya? Kan kita mau tahu ada urusan apa? Kurang lebih lah begitu ya. Ya nggak, anak mau tahu aja. Anak baca Quran buat almarhum abah anak. Hafal Quran nih anak. Jadi kalau belum ada konsumen yang beli, dia baca Quran. Tahu ada konsumen, dia berhenti baca Quran, dia layan konsumen, lanjut lagi. Ada gak orang dagang begitu sekarang kira-kira? Kan langka begitu ya. Kalau saya pernah ngalamin orang dagang tuh kalau nungguin yang beli nggak ada, dia baca kitab, baca Quran. Itu kalau kita dengar kisah ini di Hadramut, di Tarim dulu, kulinya aja katanya kadang-kadang sambil baca Quran, baca kitab Minhaj, baca kitab macam-macam. Jadi udah biasa mereka begitu lingkungannya. Tapi nggak usah jauh-jauh. Saya mondok di Dalwa tahun 90-an. Dan saya kalau hari Jumat selalu ke pasar, kita kadang suka belanja ini itu. Di pasar Bangil, Jawa Timur, saya masih nemuin ada satu toko yang jualan tasbih, jualan kain sarung, jualan koko. Itu toko yang jaga Al-Habib Hussein bin Abi Bakar bin Hussein As-Segaf. Habib Hussein ini abahnya Habib Abu Bakar bin Hussein, murid langsung Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Habib Hussein ini, saya kalau lagi datang, saya nemuin beliau di toko. Assalamualaikum Habib. Jadi orang ke toko beliau kadang-kadang tabarukan, cari minta doa begitu. Ya, maksudnya mah kalau punya perasaan beli deh begitu, apaan kayak beli, mas minta doa doang pulang begitu ya. Nggak punya perasaan tuh kalau begitu, kayak kita dulu masih kecil belum mengerti, belum musinya mah beli apaan, kayak Habib beli anu gitu, minta doa gitu. Orang soleh itu beliau di tokonya aja khatam kitab Ihya Ulumuddin 5 kali bolak-balik. Kitab Ihya 4 jilid. Jadi nungguin belum baca. Bukanya cuma dari pagi sampai zuhur tutup. Pas asar buka nggak sampai maghrib ya, saya lupa dulu. Udah segitu doang. Tapi masya Allah barokah banget, anak-anaknya semuanya rapi semuanya. Anaknya salah satunya guru saya Habib Ahmad bin Hussein As-Segaf, yang di rumahnya udah 100 kali khatam kitab Ihya. Makanya pesantrennya dikasih nama Darul Ihya li Ulumuddin. Jadi engkongnya kakeknya 40 kali, abahnya 45 kali, Habib Ahmadnya cucunya berapa kali, jadi 100, udah 1 abad baca Ihya di situ. Setiap tahun khatam. Nggak jauh dari situ ada tukang STMJ. Ini saya ngalamin langsung dan saya bukan katanya, saya ngeliat langsung. Tukang STMJ, saya suka beli susu gitu, susu murni, susu segar, pakaiin jahe sama telur kadang-kadang gitu ya. Saya datang, yang jualnya masyayikh, orang Arab tapi bukan habaib. Ya, saya beli ke situ. Ini pengalaman saya beli. Jadi kita datang, dia lagi baca kitab. Asal kita datang, beli susu ya, ditaruh sama dia, ditandain tuh kitab. Marhaba, susu apa? Susu pakai coklat, pakai ini sebentar ya. Dia lagi ngelayanin, saya fudul, kepo saya. Kitab apa yang dibaca itu? Ya, kitabnya tebal segini. Ya, saya lihat kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Kalau di sini udah jadi kiai pak. Itu tukang STMJ, kalau tinggal di sini udah jadi kiai. Tukang STMJ nungguin pembeli itu dia baca kitab. Yang lain udah lagi pada minum gitu. Ntar saat ada beli ditutupin. Masih ada, gimana zaman dulu itu. Jadi kagak heran kalau ini orang baca Quran. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang hafal Quran dan mereka itu kalau lagi diem ya udah baca. Kan kalau hafal Quran kalau nggak diulang-ulang hilang. Jadi di setiap hari harus minimal 1 juz sehari. Kalau nggak hilang. Jadi diwiridin tuh Quran gitu. Dan sebagian guru kita seperti itu. Jadi kalau antum perhatiin salah satu guru kita ada yang mulutnya baca-baca tuh karena hafal Quran, lagi ngulangin Quran. Tahu ada orang ahlan salam halak bakhair, ngobrol sama orang habis itu dia lanjut lagi sendiri. Gitu. Dikirimin pahalanya buat almarhum. Jadi kalau orang suka ngedoain yang udah meninggal itu tandanya dia bakti. Kalau kita punya orang tua, kita kirimin terus, kita tanggung, kagak dapet ikut ngantri sembako ke tempat orang, bakti gitu kita. Kalau kita punya orang tua, ngantri sembako, ada orang kaya bagi-bagi sembako, orang tua kita ikut ngantri, padahal dia punya anak kita, sanggup kita kasih, tapi dia ngantri karena kita nggak kasih, durhaka apa kagak?
Begitulah orang yang orang tuanya udah meninggal kagak didoain, malah dapat dari orang lain. Durhaka. Makanya kata Nabi Muhammad, min asyratis sa'ah kathratul 'uquq. Di antara tanda-tanda kiamat banyaknya orang durhaka sama orang tua. Durhaka bukan cuma sama orang tua yang hidup, sama orang tua yang udah meninggal juga sama durhaka begitu. A'udzubillahi min. Terakhir penutup. Apa hikmahnya, manfaatnya, khasiatnya kita doain orang udah meninggal, kirimin Fatihah buat para wali, ziarah ke makamnya, hadir haulnya, apa manfaatnya? Jadi kalau kita kirimin, kalau kita doain Al-Fatihah ila ruh fulan 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 fulan, atau kita baca Rabbighfirli wali dia udah terkena, ada tuh termasuk. Maka kiriman itu sampai kepada almarhum dan nama kita itu tahu dikirimin, ini kiriman dari si fulan. Kalau Nabi Muhammad kan kita baca sholawat nyampe ke Rasul itu sholawat kita, dan malaikat ngasih tahu fulan bin fulan sholawat untuk engkau wahai Rasul. Kita baca nih, datang ziarah ke makam Habib Husin Luar Batang, kita bacain doa, kita baca Yasin segala macam, nyampe nih dari fulan, dikenal. Bayangin kalau kita ngirimin makanan mulu sama satu orang yang masih hidup deh nih, kita kirimin nih fulan, kirimin tuh pakai paket fulan, nyampe tuh si fulan. Suatu saat kita ke rumahnya disambut apa kagak kira-kira? Sekarang teknologi itu luar biasa, teknologi itu. Kita kirim WhatsApp, itu nyampainya berapa detik kira-kira? WhatsApp yang kita kirim, orangnya misalnya beda provinsi sama kita, berapa detik kira-kira nyampainya? Asal sinyal kuat, berapa detik kira-kira? Sebentaran doang nyampe. Udah gitu bisa ngirim suara sekarang. Insya Allah 1 jam lagi saya mau telepon ya, plak, nyampe sebentaran doang. Kirimin video, ya Allah, padahal itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita lihat tuh handphone kita kagak ada kabel nyampe ke Palembang, misalnya kita bisa ada di Palembang nih, kali kalau ada kabel nyampe ke Palembang gitu, gambarnya lewatin kabel nyampe begitu, kagak ada apa-apaan. Coba pikirin pakai otak kita itu. Kita bikin video 5 detik, kita kirim, bentaran doang nyampe, itu ngelewatin laut berapa ribu kilo tuh. Gambarnya persis kagak berubah. Itu teknologi orang. Kalau kita mau broadcast, misalnya di WhatsApp kan ada broadcast tuh. Misalnya kita broadcast, tolong kepada antum semua yang baca pesan ini, atau ke grup, misalnya kita kirim grup, tolong bacakan Al-Fatihah ya, buat saya lagi kurang sehat, cek, kita kirim. Itu ada yang lagi naik mobil 120 km per jam, ada yang lagi naik motor 40 km per jam. Kira-kira tuh pesan ngudak-ngudak dia salah mobil gak? Masuknya musik Innova juga Avanza, cep, masuk. Bocah siapa ini? Kagak begitu. Itu teknologi orang, teknologi otak, bikinan otak manusia. Kita udah heran-heran mikirnya, subhanallah, manusia itu bikinannya. Manusia tingginya kagak nyampe 2 meter, otaknya cuma berapa on doang, itu kelindes kontainer juga bececeran. Tapi dia bisa bikin pesawat Boeing 747, 737 terbang ke atas ribuan kilo, bawa ratusan orang. Itu manusia, makhluk kecil yang namanya manusia, hebat begitu. Terus kita ragu sama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin. Jadi jangan takut, udah bacain doa, kirimin. Yang jarang ziarah sama orang tua, biasain ziarah. Yang jarang kirimin Fatihah buat orang tua, biasain kirimin Fatihah. Yang jarang hadir haul habaib, ziarah habaib mulai sekarang dan mumpung masih pada ada umur. Ya, itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah yang bisa nyelamatin kita paling hebat, itu salah satunya. Deketin kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang dalam yang nanti mungkin di hari kiamat kita butuh bantuan orang dalam nanti. Amal kurang apa kurang, orang dalam yang bisa ngangkut kita insyaallah ke surga. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.